Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study Nana. Hari ini kita akan belajar mengenai ketepatan opini. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDIPT Infomedia Nusantara. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan aku Ana Kurniawati, biasa dipanggil Nana. Aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2023. Nah, aku ini lolos menggunakan jalur SNBT dengan nilai skor kemampuan baca dan menulis atau PBM 651, literasi bahasa Indonesia 603, dan literasi bahasa Inggris 629. Saat SMA, aku berasal dari kelas IPA yang kemudian linjur ke sosum. Aku juga pernah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia dan berhasil meraih medali emas. Selain itu, aku juga secara aktif mengikuti berbagai macam perlombaan di bidang kepenulisan. Kemudian, aku juga pernah menjadi penulis sekaligus sutradara dalam lomba Japos. Dan dari 2018 hingga saat ini, aku masih aktif sebagai penulis di berbagai macam platform. Aku juga telah menerbitkan beberapa karya seperti novel, cerpen, dan juga buku. Oke, perkenalannya udah dulu ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Let's go! Nah, udah pada tahu belum nih apa itu opini? Kalau menurut KBBI, opini diartikan sebagai sebuah pendapat, pikiran, atau pendirian. Opini merupakan sebuah pendapat atau pandangan seseorang yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan, sehingga kalimat opini bersifat subjektif. Kebenaran kalimat opini yang tidak bisa dibuktikan karena berdasarkan kejadian atau peristiwa yang belum pernah ada atau mungkin akan terjadi. Selain itu, karena opini merupakan pendapat seseorang, maka opini dapat diartikan sebagai sebuah kalimat yang bersifat argumentatif. Nah, opini ini dapat disampaikan oleh individu dan juga kelompok. Berikutnya ada ciri-ciri kalimat opini. Di sini ada beberapa ciri-ciri kalimat opini, yaitu yang pertama, bersifat subjektif. Kedua, pendapat dari seseorang maupun kelompok. Yang ketiga, kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Keempat, mengacu pada peristiwa yang belum pernah terjadi atau akan terjadi. Kelima, terdapat data kuantitatif dan kualitatif. Keenam, terdapat kata mungkin, seharusnya, bisa jadi, sepertinya, sebaiknya. Dan yang terakhir, kalimat opini ini biasanya disertai dengan pendapat, saran, atau uraian yang menjelaskan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis kalimat opini. Yuk kita bahas. Ada 3 jenis kalimat opini, yaitu opini perorangan, opini kelompok, dan opini umum. Yang pertama, opini perorangan, atau biasa disebut dengan opini individu. Ini merupakan pendapat yang dimiliki seseorang akan suatu peristiwa atau informasi yang ia yakini benar dan disampaikan kepada orang lain. Kedua, opini kelompok, yaitu kalimat opini yang disampaikan oleh sebuah kelompok akan suatu pandangan atau pendapat mereka terhadap suatu hal atau peristiwa. Dan yang terakhir adalah opini umum, yaitu sebuah pendapat yang ada di masyarakat yang sering disampaikan oleh banyak orang. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Let's go! Latihan soal yang pertama. Berdasarkan paragraf di atas, yang merupakan kalimat opini adalah, ini kita langsung analisis setiap pilihan jawaban ya. Pilihan A, kalimat pertama, yaitu berdasarkan berita yang disiarkan oleh stasiun TV Senin 17 November 2023, sebanyak 5 rumah di Kampung Kociang, Kelurahan Kerangganan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan telah hancur akibat pergerakan tanah di tebing dekat rumah warga. Kalimat ini terdapat sebuah tanggal, waktu, dan lokasi kejadian, serta disertai dengan data kuantitatif yang berupa angka sebanyak 5 rumah dan disiarkan oleh stasiun TV. Maka dapat dipastikan kalimat pertama ini
Tentu saja kalimat fakta, karena menjelaskan mengenai hal atau peristiwa yang benar-benar sedang terjadi. Jadi, pilihan jawaban A salah. Pilihan B, kalimat 2. Berdasarkan paragraf di atas, kalimat 2 ini berisi, menurut Rusli, sejak pagi tanah di lokasi itu sudah ambles. Nah, kata menurut ini dapat menjadi sebuah tanda bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi atau kalimat opini perorangan. Oleh sebab itu, kalimat kedua ini adalah kalimat opini pribadi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Masih tersisa satu pilihan jawaban ya. Kita cek juga, oke? C. Kalimat 3. Kalimat 3 ini berisi, garis polisi akhirnya dipasang untuk membatasi akses warga mendekati lokasi ambles. Kalimat tersebut bukanlah kalimat opini, karena bukan sebuah pendapat. Dan kalimat ini merupakan kalimat umum yang menjadi penjelas dari suatu hal. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, kalimat kedua. Sekarang kita ke latihan soal selanjutnya. Soal yang kedua. Di bawah ini yang bukan contoh kalimat opini adalah, nah, yang bukan ya, jangan sampai tergocek. Pilihan A, Menteri Kesehatan diperkirakan akan datang berkunjung besok. Kalimat ini merupakan contoh kalimat opini. Kenapa? Karena membahas tentang suatu hal yang mungkin akan terjadi atau belum pernah terjadi. Selain itu, kalimat ini merupakan suatu pandangan atau perkiraan pribadi dari seseorang. Jadi, pilihan A salah ya, karena merupakan contoh kalimat opini. Pilihan B, berdasarkan data Kemendikbud, jumlah siswa di Medan mencapai 1 juta jiwa. Nah, menurut Study Math, ini merupakan kalimat opini bukan sih? Yuk, tebak. Siapa nih yang mikir ini kalimat opini? Salah ya. Pilihan B ini merupakan contoh kalimat fakta. Karena bersumber dari data Kemendikbud yang akurat, disertai pula lokasi kejadian dan data kuantitatif. Oleh sebab itu, pilihan B ini benar, karena bukan contoh kalimat opini. Nah, sisa satu pilihan jawaban nih. Apa perlu kita cek juga ya? Yuk kita cek. Pilihan C, Bu Heni menganggap jika putra sudah terlalu kelewat batas, sehingga beliau akan segera memanggil orang tuanya. Kalimat tersebut tentu saja kalimat opini, karena berupa pandangan atau pendapat pribadi seseorang. Jadi, pilihan C tentu salah, karena yang kita cari adalah yang bukan contoh kalimat opini. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Sekarang kita lanjut ke latihan soal terakhir. Apa masih semangat? Yuk. Soal ketiga. Kedua teks di samping merupakan teks kalimat opini. Tetapi, apa yang membedakan kedua teks tersebut? Sudah pasti kedua teks ini adalah teks kalimat opini. Tapi apa ya yang membedakan? Yuk kita baca satu persatu. Nah, Study Math juga dapat pause video ini agar lebih nyaman ketika membaca. Dan jika sudah, dapat kembali memutar videonya ya. Gimana nih? Apa sudah selesai? Kalau sudah, yuk kita bahas. Pada teks pertama, Eka mengatakan kulit kering lebih rentan terhadap kerutan dari garis-garis halus. Lalu apakah vitamin C baik untuk kulit kering? Menurutnya, vitamin C memiliki efek luar biasa dalam menyembuhkan masalah kulit kering karena kemampuannya untuk memproduksi kolagen di dalam tubuh. Sedangkan teks kedua ini, yaitu kelompok kami merasa bahwa makanan organik adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan. Konsumsi makanan organik dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Makanan organik, terutama buah dan sayuran, memiliki lebih banyak nutrisi dan kandungan antioksidan di dalamnya dibandingkan dengan buah atau sayuran yang diolah dengan metode konvensional. Jadi, dapat kita ketahui jika pada teks pertama ini merupakan pendapat pribadi Eka tentang efek vitamin C bagi kulit kering, sedangkan teks kedua merupakan pendapat dari sebuah kelompok mengenai manfaat makanan organik. Nah, dapat kita lihat dengan jelas jika perbedaan kedua teks opini ini terdapat pada jenisnya ya. Coba tebak, teks pertama ini jenis kalimat opini apa ya?
Betul, teks pertama ini adalah jenis teks opini perorangan atau pribadi, karena memuat pendapat atau pandangan pribadi seseorang. Sedangkan teks kedua merupakan opini kelompok karena disampaikan oleh sebuah kelompok terkait pendapatnya akan suatu hal. Wah, tidak terasa ya. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada BDIPT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mempelajari kembali materi e-books, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box, dan video pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain dengan donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye.